Apakah dengan ditiadakan traffic light akan meningkatkan emosi masyarakat? Apakah bisa Jakarta tanpa lampu lalu lintas? Nah, ini kan juga sebenarnya terobosan ya. Suara Menteng, suara kita episode kesekian. Nah, balik lagi nih sama teman gua nih, Bang Henry Baskoro. Kita mau bahas tentang analisa kita terhadap debat kedua nih, pasca debat kedua. Kayaknya pernyataannya unik-unik. Analisa santai, jangan dibawa pusing kita. Jangan dibawa pusing, tapi kita bawa seru. Kita bawa seru. Walaupun itu jadi banyak pertanyaan. Jadi banyak pertanyaan yang pasti. Ya kan? Nah, jadi banyak pertanyaan. Kayak apa aja, Bang Jaki? Kenapa Disneyland? Tiba-tiba pasangan nomor 3 tuh langsung ke pasangan nomor 1 ya. Pak Ridwan Kamil sebelumnya mau bangun Disneyland di Cikarang. Okay. Terus sekarang pas Pak Ridwan Kamil di Jakarta mau bangun Disneyland di Pulau Seribu. Jadi yang benar yang mana? Nah, menurut Bang Henry gimana nih tentang Disneyland? Makanya gini, gue pengen mendetailkan ya. Saya sedikit lah santai tapi kita detailing. Sebenarnya luasan lahan yang dibutuhkan untuk Disneyland itu berapa aja? Oke, kalau berdasarkan data kita pakai Disneyland terkecil ya. Acuan ya. Acuan yang terkecil ya. Di sini tuh Disneyland Tokyo. Oke. Tokyo itu luasnya 46 hektar kalau by data. 46 hektar. Oke. Di Cikarang bisa. Di Cikarang 46 hektar masih bisa. Masih bisa. Cikarang masih bisa. Tapi itu Jawa Barat. Berarti Jakarta. Kalau misalnya untuk Jakarta berarti harus ada yang 46 hektar itu tersedia di 5 kota dan atau 1 kabupaten. Kira-kira di mana, Jak? Ada 1 pulau nih yang bisa nih. Di Kepulauan Seribu. Pulau apa tuh? Pulau Bidadari. Ada warganya gak? Ya kita gusur aja. Kacau. Kita gusur aja yang penting aja. Ada berapa ini? Andai artinya gini ya, andai Pulau Bidadari itu kosong, ya kan, tidak ada penghuninya, gitu kan, maka kemudian cocok tuh untuk apa namanya tadi? Pembangunan Disneyland. Kalau di daerah banjir Kanal Timur nggak cukup ya? BKT padet ya? 46 hektar susah ya. Sorry nih diralat nih. Ternyata Pulau Bidadari itu 6 hektar. Datanya beda-beda nih. Lah, berarti nggak bisa. Nah, berarti di mana kita harus nyari 46 hektar. 46 hektar di Jakarta. Kalau 2014 Pak Jokowi jadi gubernur waktu itu, dia pernah ngomong di daerah Buaran kalau nggak salah, itu ada berita ya di Google. Dia minta 46 hektar daerah Durensawit itu dijadiin tempat apa gitu. Berarti kemungkinan di Durensawit 46 hektar masih ada kali ya. Nah, itu kalau di Durensawit berarti including BKT. Iya. Dan itu akan jadi seru banget. Kenapa? Karena di situ kan BKT kan existing, ada pasar kaki lima terpanjang ya. Karena nggak ada tuh yang sepanjang itu tuh. Dari ujung ke ujung Terus kemudian tapi kan akan menggusur banyak rumah. Jadi menurut lo mungkin nggak Disneyland di Jakarta kecil ya? Mungkin. Menurut gue ya, Disneyland di Jakarta kurang. Tapi sebenarnya ya bisa dicoba. Bisa dicoba. Ancol berapa Ancol, coba kita cari dulu. Luas Ancol kalau nggak salah itu 39 hektar deh. Kalau nggak salah ya. Coba by data. Luas Ancol tuh ya 39 hektar. Jadi kurang berapa hektar? 5,77. Kalau ke 46 berarti. 39 ke 46 berarti 7 hektar. Kita gusur yang mana? Nah, apa perumahan sampai tol tuh kita habisin. Jadi atau reklamasi ya benar. 7 hektar untuk nemuin 7. Nah, gitu. Jadi maksud saya gini, sebenarnya andai nggak seperti Disneyland Tokyo 46 hektar, artinya sebenarnya Ancol dengan seluas itu juga udah bisa sebenarnya dibuat ya.
Mungkin tuh kapasitas yang lebih kecil dari Disneyland Disneyland Tokyo. Atau apakah harus Disneyland? Ada opsi lain kan? Misalnya Legoland kayak di Malaysia, Universal Studio di Singapura. Iya. Kan kayaknya yang di Singapura nggak gede-gede amat deh. Coba kita cek luas Universal Studio Singapura. Jadi maksud gue supaya nggak kaku gitu kan, masa harus Disneyland gitu kan? Siapa tahu ada apa provider lain yang kayaknya sekarang Singapura itu kan juga bukan wilayah yang besar ya kalau dilihat. Iya benar. Di Universal Studio Singapura cuma 20 hektar. Nah, bergedean Ancol. Berarti kita bisa bikin 2 Universal Studio di dalam satu Ancol. Atau mini Disneyland. Iya gak? jadi menurut gua optimalisasi Ancol bisa jadi solusi ya. Iya benar. Bisa jadi, apalagi kan kalau lu lihat kan, kalau lewat tol yang lingkar tuh, kan nanti LRT berhenti di JIS ya. Di JIS. Nah dari JIS ke itu kan shortcut itu nggak jauh-jauh amat tuh menurut gua, kelihatan kan kalau kita lagi di Ancol tuh di apa nih yang kemarin apa namanya? Yang ada mallnya ya di pojok tuh. Oh, yang mall ujung yang dekat trek Formula E. Ya, itu kan kelihatan. Iya benar. Ke mana? Ke JIS. Nah, jadi maksud gua jangan-jangan perluasan situ udah cukup bisa soal apa ya? Setara lah kurang lebih begitu ya dengan Universal Studio. Bahkan udah ngalahin Universal. Karena kita lebih luas. Lebih gede. Emang di Singapura kecil. Kalau menurut gue sih kelihatan lah gitu kecilnya gitu, nggak terlalu gede gitu. Kalau yang ini kan gede, apalagi sebenarnya gini ya, kita kan punya Dufan. Optimalisasi Dufan kan kurang lebih mirip lah dengan Universal Studio. Nah makanya wahana-wahananya kan. Makanya kan berarti kan sebenarnya kan gini. Disneyland itu kan ada template-nya biasanya. Dia harus ada apa dengan beberapa wahana. Nah, jangan-jangan muat tuh gitu, disesuaikan aja sama dikerjasamakan antara Disneyland dengan Jaya Ancol gitu. Kira-kira siapa tahu kolaborasi keduanya malah justru lebih unik. Jadi sesuatu yang baru di Indonesia kan. Jadi bukan hanya Disneyland-nya gitu, tapi yang lain. Atau ya tadi ada provider lain. Coba Legoland berapa, Mas? Coba kita ini Indonesia kayaknya bakal jadi khususnya Jakarta ya, jadi kota investasi nih kalau tiba-tiba ada Legoland. Iya. Oke, luas. Karena penting nih kalau begini-begini. Karena gini, saya ingat gua dulu waktu awal-awal pandemi ya. Atau jadi berubah gara-gara pandemi. Dulu tuh ada beberapa provider asing yang juga ingin kolaborasi dengan atau tertarik lah dengan lokasi di Jaya Ancol untuk jadi destinasi pariwisata baru. Dalam artian tetap di kawasan Ancol tapi mungkin jenis pariwisatanya baru. Jadi tuh ada tuh dari beberapa negara asing, gue pernah denger tuh. Tapi kemudian datanglah pandemi gitu. Nah, ketika pandemi jadi tertunda atau bahkan gagal. Nah, kemudian ketika sekarang udah selesai pandeminya, mulai muncul lagi nih. Nah, jadi menarik, kenapa? Karena jangan-jangan memang kita kan butuh hiburan terus kemudian pemasukan, karena kalau tadi di Tokyo pendapatannya sekitar berapa? Di Tokyo itu 11 triliun ya? 11 triliun. Hampir 12, 11,8 triliun. Per year. Bersih ya? Bersih. Nah, itu bersih 12 triliun. Itu kan hampir 1/8 ya APBD DKI, ya, DKJ. Nah, jadi maksud gua penting tuh kalau emang ada kayak begitu-begitu, dan kemudian Ancol yang tadinya cuma sekian tahunnya begitu-gitu aja mungkin bisa lebih optimal gitu. Nah, kayaknya memang paling cocok nih Bang Henry tuh, kayaknya kita Universal Studio deh. Karena Legoland ini ternyata 51 hektar. Wah, gede. Lebih gede. Gede. Iya. Jadi kayaknya memang paling cocok ya kita Universal Studio lah. Iya. Coba bisa nih teman-teman bayangin ya, Ancol yang kita lihat udah berpuluh-puluh tahun kayak gitu, tiba-tiba ada Universal Studio atau jadi Universal. Ada bola dunia. Itu pariwisata luar biasa. Kalau misalnya tiba-tiba dibikin ini aja,
tiket ke Pulau Seribu, dari Ancol langsung Pulau Seribu. Yeah. Dan sorry, agak mirip-mirip tuh di Ancol tuh kan di Singapura itu kan ada Universal sebelahan sama Marina ya? Singapura. Iya. Apa Yang Aqua itu tuh apa nih? Kayak kalau di sebenarnya di Ancol udah ada juga tuh. Apa namanya yang SeaWorld ya? SeaWorld. Kayak begitu gitu. Jadi sebenarnya udah mirip-mirip cuman stylenya, cuma bukan universal gitu. Nah, menurut gua ini lebih oke lah ya. Oh, si aquarium kan. Aquarium di Singapura ini benar deket sama itu gerbangnya bareng tuh. Satu gerbang ya. Apa namanya yang satu agak maju dikit lah. Berarti sebenarnya apa yang disampaikan Kang Emil tentang mungkin bukan Disneyland lah, sebuah tempat wisata, kawasan hiburan itu masuk akal, masih bisa. Dan mendatangkan devisa. Bener. Bayangin 12 triliun loh APBD nambahnya. Itu bisa ada potensi pendapatan segitu. Berarti potensi pendapatan juga bisa dialihin ke program dia yang lain kan? Iya betul. Contoh buat RW segala macam. Ya. Itu kan bisa dari situ. Nah, terus analisa kita nih berdua setelah debat itu ada pernyataan ya. Ini bukan setelah debat sih, ada berita. Apakah bisa Jakarta tanpa lampu lalu lintas? Nah, ini kan juga sebenarnya terobosan ya. Yang di luar nalar kita sih sebenarnya. Dan itu juga mungkin penghematan. Iya benar. Kan lu kebayang nggak ada tiang-tiang kan itu kan kalau tiang traffic light dan sebagainya itu kan bukan hanya ada pengadaannya, tapi juga ada maintenance-nya, ada perawatannya. Kan lumayan kan. Lu kebayang nggak kalau ternyata itu semuanya hilang gitu. Sebenarnya gua rada masuk akal nih yang model beginian nih. Karena gini, gue inget dulu kalau kita lagi naik berkendara di jalan nih, nyupir atau apa, terus kemudian lagi lampu merah nih, ketemu lampu merah, terus ada polisi, dia mempersilahkan tetap jalan, kan kita harus nurut siapa? Polisi kan, itu berdasarkan undang-undang. Nah ini maksud gue, kenapa nggak polisi aja gitu? Nah ini kayaknya mungkin idenya Pak Darmakun itu. Kenapa nggak langsung polisinya aja yang powerful gitu kan? Kurang lebih begitu yang gua tangkap. Cuman kan jadinya karena dia meniadakan traffic light kan? Traffic light ya. Cuman kan apakah dengan ditiadakan traffic light akan meningkatkan emosi masyarakat? Kita ambil contoh nih yang gampang nih. Warga Jakarta Timur itu ada perempatan yang ke arah UNJ Rawamangun. Itu ada perempatan tuh. Bayangin kalau di situ nggak ada lampu merah, yang masuk tol langsung lurus, yang dari daerah Jakarta Timur langsung bablas ke utara. Tuh gimana tuh berantemnya? itu nggak akan masuk akal. Kalau menurut gue ya Bang ya, itu ya memang ada kota di Jakarta, kota di Indonesia, Tasikmalaya kalau nggak salah. Ternyata ada Kabupaten Tasikmalaya. Itu. Jadi ternyata Kabupaten Tasikmalaya. Kan kita penasaran ya tadi, kita berawal dari penasaran terhadap statement emang bener ada kota atau kabupaten lah gitu yang ada di Indonesia yang nggak ada traffic light-nya. Ada ternyata. Namanya Kabupaten Tasik. Ya walaupun gue sempat ingat kayaknya di Singaparna ada deh gitu. Ternyata ada. Tapi mati. Dan kemudian kuasanya diberikan kepada polisi atau bahkan ya udah lewat aja bersama aja gitu. Berarti kayak negara Butan ya. Butan itu tuh nggak ada lampu. Kalau gua nggak salah nggak ada lampu. Karena dia pakai polisi buat ngatur. Oke. Nah jadi masuk akal. Masuk akal deh efisiensi. Tapi efisiensi ini diimbangi ini nggak? Jangan-jangan pengerahan SDM polisi malah justru unefisiensi. Malah lebih besar kan? Lebih besar gitu kan ketimbang alat atau tools tadi. Nah makanya walaupun menurut gua idenya menarik, gagasannya sih masuk akal. Orang jadi penyabar, adab. Misalnya gitu, lo simpangan terus kemudian lo dulu aja, gua dulu aja, nah, gitu kan? Tapi ada dua ya, bisa tambah crowded, tambah aneh. Karena itu duluan yang nggak ada yang jalan bisa sama-sama jalan nabrak. Nah, ini kalau dari di Sub DKI ada 321 persimpangan. Yang menggunakan traffic light. 321 persimpangan besar ya di sini. Coba misal Bang Henry bayangin deh 321 persimpangan tanpa lampu lalu lintas. Gue yakin hari itu Jakarta macet.
Gue yakin akan macet itu Jakarta. Nggak mungkin jalan macet pasti. Tapi jangan-jangan kan kita nggak tahu ya. Iya nggak tahu juga. Tapi mungkin perlulah sehari kalau ada Kita car coba. free day gitu ya. Ya ada juga traffic light free. Yang dimatikan gitu. Dimatikan tuh Atau- beberapa simpang gitu. Ya, bisa aja sih sebenarnya. Cuman ya yang ada Berat lampunya lah ya. aja. Berat lah ya. Nah, Jadi- nggak realistis sih jatuhnya. Jadi ada dua tuh tadi ya. Hmm. Pertama Disney. Disney yang nyari lahan gede 40 tuh susah hektar, di susah. Jakarta. Yang artinya solusi yang paling lain adalah optimasi di yang ada. Yang mirip-mirip. Tadi namanya Ancol. Ancol. Kemudian traffic light Traffic light. ditiadakan. Heeh. Oke. Mungkin nggak kalau bayangan kita ya nggak mungkin lah gitu. Karena tapi mungkin perlu aja. dicoba beberapa titik. Tapi kalau tadi 321 simpang dimatiin, ya kebayang lah. Ya enggak lah, gak bakal. Ada lagi ngajak yang Ada rame lagi? analisa yang kita bahas nih, yang berikutnya. Ini pernyataan pasangan nomor 2 kalau nggak salah, Dharma Kun, bukan substitusi, tapi menggantikan padi atau jadi nasi beras di Jakarta dengan sagu. Oke. Berarti kan kebalikan dari teman-teman kita yang di daerah timur, mereka biasa makan sagu jadi beras. Nah, gue sempat nyari nih, Bang. Kalau kita pakai estimasi ya, kita hitung-hitungan kasar deh. Sehari itu kita samakan antara sagu dengan beras. Sehari itu penggunaan Jakarta itu 2000 ton. 2000 ton per day. Beras. Kalau kita ganti sagu berarti 2000 ton sagu per hari. Oke. 730.000 ton per tahun. Berarti kurang lebih hampir sekitar 3,7 sampai 4,1 juta ton untuk 5 tahun aja nih. Oke. Pertanyaannya adalah apakah warteg akan menjual sagu bukan lagi nasi. Jadinya sagu rames bukan lagi nasi rames. Lu kebayang gak lo? Makan sagu, lu inget kan menu-menu warteg? Pakai sagu. Gue tadi habis makan itu di warteg apa nih? Kikil. Bukan. Khusus. Kalau kikil sama sagu kayaknya Masih rada oke. Lu tahu teri yang teri kacang. di teri kacang. Gimana tuh cara makan itu? Ya satu lembut lengket-lengket, yang satu nyangkut di. Kan kalau nggak salah tuh sagu itu juga ada 2 olahan tuh. Ada sagu yang dibikin kayak papeda. Ada kalau nggak salah di daerah Maluku biasanya. Maluku tuh sagunya tuh sagu kaku. Oke. Jadi ada sagu kaku yang kayak snack gitu. Oke. Lebih aneh lagi nggak tuh makan sagu kaku pakai teri kacang? Di sana aja makan sagu, minumnya teh yang hangat ini. Nanti warteg gitu di Jakarta tiba-tiba beras diganti. Mau pasangan nomor 2 kita pakai sagu. Ya udah jadinya nggak ada nasi warteg, ada sagu warteg. Belum lagi kebutuhan karambol kan gede. Pakai sagu juga. Pakai sagu juga. Satu lagi, coba bro lu bayangin deh. ini kita berimajinasi lah, karena imajinasi itu tanpa batas dan bebas. Makan KFC, mesen ayam, pakai sagu. Tapi di KFC bungkusnya gimana tuh? Ya bingung bungkusnya apa nanti gimana? Kan jadinya kayak sesuatu yang baru. Mungkin dicoba Kelihatannya oke. Shiftingnya bagus. Tapi nggak semua ternyata. Nggak bisa ya. Di timur aja ketika shifting antara sagu ke beras, akhirnya harga berasnya terlalu tinggi. Bisa andai akhirnya ketoprak dari kupatnya dari sagu. Lo kebayang ya? Bayang. Jadi gua rasa sih belum sebagai sebuah ide Oke, imajinasi bagus. Yes, terus kemudian penerapannya di mana? Bisa di mana aja. sih, bisa di mana aja. Terus kemudian tapi mungkin nggak semua bakal diterapkan di shifting gitu tiba-tiba jadi ini sagu. Cuman ya 02 kan berharap segala sesuatu tuh instan. Contohnya nih, dia bikin pernyataan bisa bangun underpass sama flyover dalam 7 hari. Nah, ini keren. Sebenarnya nih ya, kalau lu inget COVID, pemerintah Cina bikin rumah sakit darurat itu, yang luas loh itu.
Luas. Itu cuma 2 minggu. 2 minggu gitu. Terus kemudian untuk skala building vertical building itu cuma 3 hari. Cepat banget. Jadi ini maksud gue sih sebenarnya faktanya ada bisa. Faktanya ada bisa gitu. Terus kemudian gue lihat juga di YouTube ya di Belanda atau di Jerman gitu. Jadi dia kalau ada jalan rusak, itu dia nggak tutup. Jerman. Yang dia dari bawah, dia naikin ke atas, itu dari bawah. Betul. Jadi dia tetap ada perbaikannya, tapi si mobil tetap di atas. Karena dia akan kalau ditutup satu lajur itu akan mengurangi bahkan menimbulkan kemacetan dan sebagainya. Ini di daerah padat. Nah, itu sebenarnya selalu ada cara. Tapi menurut gue sih mungkin ini uniknya pilkada DKJ ya. Jadi ya sebenarnya kalau dibilang 7 hari kalau dengan metode luar negeri bisa. Pertanyaannya vendor mana yang mau ngerjain? Kan kita di Jakarta pasti menggunakan pihak ketiga untuk pengerjaan, bukan Pemprov langsung turun. Nggak mungkin dong. Ya pertanyaan vendor mana yang berani jamin? Kesiapan vendor juga. Kesiapan vendor akhirnya. 7 hari bikin underpass. Benar. Ngebenerin jalan aja seminggu yang bolong. Jadi kalau menurut gue ya mungkin perlu ada ini juga motivasi buat para vendor supaya kemudian tidak hanya satu vendor yang nanti bisa kerjasama. Karena kalau satu vendor ya jadi nggak fair juga sih, monopoli kan. Nah jadi maksud gue ada beberapa vendor yang kemudian dia bisa membuat bangunan atau apapun lah, jembatan dan sebagainya, konstruksi secara cepat dan jadi langsung bisa dipakai. Karena menurut gue memang eranya udah begitu. Kita harus emang fast moving sih. Dan udah ada. Jadi lu datang ke Cina, lu bisa contoh, tiru dan kemudian terapkan di Jakarta. Kita coba dulu di Jakarta. Bahkan kalau setahu gue itu jadi salah Cina tuh oke. Cina atau apapun negara-negara, tapi kan yang ada contohnya kan Cina ya waktu Covid. Cina tuh oke untuk bangun construction yang model cepat itu, asal dia punya SDM pabriknya dia buka pabrik di Indonesia. Pabrik itu kan kayak Lego bos. Iya, puzzle gitu kan. Puzzle. Nah jadi kalau pabriknya itu ada di Indonesia, ya berarti mumpuni. Artinya kan sebenarnya kalau buat pabrik Indonesia bisa lah, lahannya masih bisa. Dan mungkin saja malah menyerap tenaga kerja Indonesia. Kan nggak mungkin juga tenaga kerjanya dari Cina semua atau apa dari luar negeri semua. Bisa aja dari Indonesia, tapi tadi yang penting ada kemajuan teknologi yang bisa dirasakan sama masyarakat. Kayak misalnya tambal jalan gitu, gua rasa harus bisa lebih cepat banget. Dan setahu gua sih kalau Ridwan Kamil di Bandung ada tuh dulu waktu dia jadi wali kota, unit reaksi tambal jalan, unit reaksi cepat tambal jalan. Ya intinya mah Jakarta butuh pemimpin yang punya imajinasi, pemimpin yang punya pengalaman, dan pemimpin yang paham tentang kalau Jakarta setelah bukan ibu kota akan seperti apa. Mungkin kurang lebih gitu kali ya. Gitu. Ya memang Pilgub Jakarta asik sih bukan dibandingkan ya, memang Jakarta mungkin sebagai barometer. Semua ngeliat ke Jakarta, jadinya ya mungkin imajinasi yang gak kepikirkan ya udah diomongin aja. Itulah kurang lebih analisis kita tentang debat, karena 5 topik ini nih yang menarik. Mulai dari kenapa Disneyland, Jakarta tanpa lampu lalu lintas, terus gimana kita shifting dari beras ke sagu, pembangunan infrastruktur dengan waktu yang cepat, dan yang terakhir adalah ngelihat track record lagi dari para pemimpinnya. Nah kita bakal ketemu lagi berarti setelah debat ketiga. Kita lihat apakah imajinasinya lebih wow. Harusnya lebih wow. Kalau dilihat memang benar kata Paslon 1, kata Pak RK, pemimpin itu harus punya imajinasi. Ya, itu yang penting. Itu aja kali bro ya buat hari ini, dan selamat malam, sampai jumpa lagi di Suara Menteng, suara kita-kita.